Tingginya permintaan daging sapi membuat ketersediaan sapi potong yang sehat sangat diperlukan. Oleh karena itu, peternak harus pintar-pintar merawat sapinya agar tetap sehat. Salah satunya dengan memperhatikan imunitas atau kekebalan tubuh sapi. Karena dengan imunitas yang baik, maka sapi akan tetap sehat. Tingkat produktivitas sapi potong di Indonesia, terutama yang dipelihara oleh peternak rakyat, masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya kandungan nutrien ransum, tingkat kecernaan yang rendah, dan manajemen pemeliharaan yang belum optimal. Sapi pedaging membutuhkan konsentrat lebih banyak daripada hijauan untuk prekursor pembentukan otot daging. Namun pada umumnya, karena alasan ekonomi, peternak rakyat tidak mampu memberikan pakan konsentrat yang cukup. Pemberian pakan dengan hijauan tinggi akan mengurangi tingkat kecernaan dalam sistem rumen. Imunitas adalah suatu keadaan ketahanan atau resistensi terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi atau patogen dan toksik. Untuk meningkatkan imunitas sapi pedaging atau potong, salah satu cara dapat dengan memanfaatkan antinutrisi berupa saponin. Antinutrisi adalah satu senyawa sekunder yang selalu hadir pada tanaman dan untuk tanaman berfungsi sebagai proteksi tanaman tersebut. Namun bagi konsumennya yaitu hewan dan juga manusia, dia mempunyai peran yang mengganggu kehadiran nutrien yang lain yang masuk ke dalam tubuh. Antinutrisi yang diberikan dengan jumlah atau dosis dan waktu yang tepat pada sapi dapat memacu produksi antibodi sehingga dapat meningkatkan imunitas. Jenis antinutrisi antara lain tanin, saponin, mimosin, hitat, dan gosipol. Saponin merupakan senyawa yang mempunyai rasa pahit menusuk. Bila kena air berbuih dan bersifat racun. Saponin banyak terkandung dalam bunga kembang sepatu, buah nanas, buah lerak, dan arang-arang padi. Namun, hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa kandungan saponin yang tertinggi terdapat pada buah lerak. Kajian penggunaan saponin pada berbagai ternak sudah banyak dilakukan, seperti pada unggas oleh Cik, pada domba oleh Wina, pada sapi oleh Talib, dan peneliti lain di luar. Hasil riset yang dilakukan di lab kami, pemberian saponin sebanyak 200 mg per kilogram bobot badan pada sapi potong menunjukkan hasil adanya peningkatan gambaran butir darah putih atau leukosit yang artinya itu membuat hewan meningkat kekebalannya, terutama neutrofil meningkat dengan pemberian dosis tersebut. Buah lerak adalah buah yang sering dipergunakan untuk mencuci kain batik. Jika dicampurkan ke dalam air, buah lerak dapat menghasilkan busa seperti deterjen. Bentuk buahnya bulat seperti anggur. Dan jika lama disimpan, maka akan mengerut. Sepintas terlihat seperti korma ya. Untuk mendapatkan senyawa bioaktif saponin dari buah lerak, maka diperlukan proses ekstraksi. Hasil ekstraksi sebaiknya ditaruh di tempat yang kedap udara, karena ekstrak lerak bersifat mudah mengeras jika terkena udara. Namun jangan khawatir, proses pengerasan tidak akan mengubah kandungan yang terdapat dalam ekstrak lerak. Hasil data menunjukkan terdapat peningkatan sel darah putih pada darah sapi potong peranakan onggol yang diberi tambahan ekstrak lerak dalam pakannya.
Dengan demikian, pemberian ekstrak lerak ke dalam pakan sapi dapat meningkatkan imunitas dari sapi tersebut. Selain itu, pemberian ekstrak lerak pada pakan sapi juga dapat menurunkan kandungan kolesterol sapi, sehingga sapi lebih sehat dan dapat menghasilkan daging yang juga lebih sehat untuk dikonsumsi. Siapa sangka dengan memberikan ekstrak lerak pada pakan sapi, maka dapat menghasilkan sapi potong yang lebih sehat dan juga rendah kolesterol. Ya, dengan ilmu pengetahuan, maka semuanya tidak ada yang tidak mungkin.